Namun ketika kita mau proses itu ternyata sudah tiketnya sudah habis. Dan dari Solo, Citylink itu sekarang lagi menjadi primadona. Kemudian juga tren sekarang Januari dan Februari ini itu tiket susah sekali dan harganya mahal sekali. Jadi sampai kemarin akhirnya kami karena tidak bisa lewat Solo, kami mencari alternatif lewat Jakarta. Kami sudah dapat itinerary-nya berangkat tanggal 1 dari Solo karena tanggal 2 itu flight-nya pagi, dan dari Solo untuk penerbangan Lion itu dimulai setelah di atas jam 9, padahal dari Jakarta sudah harus terbang jam 9. Sehingga kami ambil alternatif tanggal 1 nanti nginep dulu di Jakarta, baru paginya terbang. Ternyata ketika payment itu tiket kami yang di Komsan itu habis juga, sudah dijual katanya. Akhirnya ya saya sudah pada titik la haula wala quwata illa billah. Saya setiap hari memantau pergerakan tiket karena saya kalau bisa jangan mundur terlalu lama, karena kita kemarin sudah tanggal 15, tanggal 2 ada yang menawari saya, Bu, tanggal 7, tanggal 13 mundur kok sulit banget gitu ya. Apalagi di akhir-akhir Februari kita sudah persiapan Ramadan nih. Dan alhamdulillah tiba-tiba ada tiket 25 tiket free, tapi penerbangan dari Surabaya. Tapi alhamdulillah Allah maha baik, Surabaya landing Medina. Jadi yang harusnya Jeddah nanti kita ganti, ibu-ibu nanti perjalanannya dari Solo ke Surabaya, yang insya Allah sekitar 3 jaman nih, kalau paling lama mungkin sekitar 4 jam. Jadi perjalanannya mungkin sekitar santai ya 4 jam. Tapi nanti kita begitu pesawat landing, kita hanya perjalanan menuju hotel kalau paling lama mungkin sekitar setengah sampai 1 jam. Jadi alhamdulillah diganti perjalanan yang harusnya dari Jeddah ke Madinah, diganti sama Allah dari Solo ke Surabaya. Ya alhamdulillah. Kalau di apa namanya, kalau saya bilang bisnis tour and travel ya, apalagi dengan berhubungan dengan Baitullah itu luar biasa kejutan-kejutannya. Dan sebetulnya kejutannya tidak hanya tiket, langkanya tiket, mahalnya tiket. Sekarang kondisi Medina itu sangat crowded. Jadi sampai hotel-hotel itu sudah ada tulisannya no room gitu. Jadi tidak ada kamar. Ya, alhamdulillah kemarin kami sudah koordinasi dengan Medina dan Mekah. Semoga tidak terjadi perubahan, karena kadang-kadang perubahan itu kita tidak bisa memprediksi. Tapi kami dari Zahira berkomitmen untuk tetap memberikan yang terbaik sesuai dengan akad yang kita antara Bapak jamaah, Bapak Ibu jamaah dengan kami. Jadi kami menceritakan kondisi seperti ini sehingga Bapak dan Ibu bisa siap ya. Informasi yang terbaru memang hotel khususnya di Madinah itu sangat langka dan sangat mahal, sampai harus ada yang di dar itu kayak model apartemen gitu, karena nggak dapat hotel. Ada 5 bis itu muter-muter Madinah nggak dapat hotel. Bukannya nggak pesan, tapi mereka sudah pesan, tapi di sana itu kadang-kadang ketika kita sudah pesan, sudah payment DP gitu ya. Nah, itu ada yang datang dengan membawa uang cash, itu DP kita dibalikin. Yang diterima yang cash gitu. Ya mungkin orang-orang Arab Saudi sekarang sudah pinter-pinter nih. Tinggal langsung cash. Jadi kondisi-kondisi itu yang kadang-kadang kalau jamaah kalau nggak diberikan pemahaman ini mungkin akan berpikir ini salahnya travel kayak gitu guys. Karena kami sebetulnya sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik. Jadi nanti insya Allah di Madinah itu di Arkan Zahabi, info yang terakhir kemarin kami dapat
keluar masuknya itu di pintu 339. Kalau nggak 338, 339. Kalau di 339 atau 338 itu untuk ibu-ibu kalau belanja itu dekat dengan 1 realan Pak Cimain. Dan Pak Cimain sudah survei kemarin kajian gitu. Jadi nanti kalau maaf nanti tour leader yang mendampingi Ustaz Cimain ya, Pak Haji Cimain. Insya Allah beliau sudah tahu nanti belanjanya ya 1 realan karena kemarin itu borong sama istri. Ya, jadi ada pusat belanja oleh-oleh 1 realan gitu nanti deket kalau di itu 338, 339, 338, kemudian 336 itu pintu utama sebetulnya. Jadi di sana juga ada apa ya namanya Pujasera kalau pengen jajanan dari negara-negara dari Indonesia juga ada telepon, ada macam-macam lah. Pak nanti Ustaz Cimain sudah paham. Kalau di Mekah ini nanti kita di daerah Miswalah. Miswalah ini godaannya ibu juga, karena di sepanjang jalan itu toko-toko semua. Jadi kalau bisa nanti kalau mau ke masjid ini dompetnya nggak usah bayarnya diisi, nanti tidak kepengen belanja terus. Jadi di Miswalah itu memang toko-toko semua, dari makanan, dari minuman, segala macam. Cuma kalau ibu berada di Miswalah itu kalau mau ke masjid harus lebih awal. Jadi kalau di subuh itu setelah adzan pertama, jadi kalau di sana kan adzannya 2 kali ya kalau subuh. Setelah adzan pertama itu segera ke masjid. Kalau selain subuh mungkin setengah jam sebelum adzan itu bisa segera ke sana. Kenapa? Karena kalau sudah ditutup pintunya untuk masuk ini ya dari Miswalah, nanti panjenengan harus muter lebih jauh lagi gitu. Jadi diusahakan pengaturan jadwalnya supaya lebih nyaman untuk menuju ke masjid ya. Kemudian juga biasanya jamaah-jamaah ini mungkin sedikit pesan dari saya, biasanya ketika sudah sampai di Madinah itu pengennya full mungkin iktikaf yang banyak atau apa ya, sampai akhirnya mengurangi jatah untuk istirahat. Nah ini jangan nih. Jadi berikan hak tubuh kita untuk tetap istirahat. Karena kalau kita terlalu fokusir di Madinah, nanti wajibnya kita yang mau umroh, kita sudah dalam kondisi stamina yang turun. Jadi kalau saatnya tidur atau ini ya tidur, kita harus diatur lah, ibu dan bapak yang paham kondisinya masing-masing. Nah selain kreditnya tentang perhotelan yang ini memang urusan travel, di sana juga sekarang lagi musim hujan atau musim dingin. Kemarin terakhir teman saya yang berangkat tanggal 15 Januari kalau tidak salah itu tawafnya kehujanan. Nah mungkin sedia jas hujan gini yang jas hujan plastik itu yang tipis itu jadi kalau payung kan takutnya nanti kalau kena angin ya, tapi kalau misalnya anginnya bersahabat ya pakai payung nggak apa-apa. Tapi kalau bawa pas tawaf kan nggak boleh nanti pakai jas ya. Jadi ya diatur lah mana nyamannya Kemudian juga kemarin ada banjir juga di daerah Ajiat, itu daerah nanti panjenengan kalau di Madinah itu tengerannya atau tandanya itu kan pintu pagar ya. Pintu pagarnya berapa saya masuk dan keluar gitu. Hotel saya di arah mana gitu. Itu yang dihafalin pintu pagarnya. Nanti ada pintu pagar, ada pintu masjid, nomor pintu masjid. Nah, panjenengan ngapalinnya pagarnya aja. Tapi kalau Mekah nanti yang dihafalkan adalah WC-nya angka berapa, nomor berapa gitu ya. Kalau misalnya ini sekitar 6 ya Pak? 6 ya. WC 6 itu antaranya nanti akan dipandu oleh mutawif kita juga. Nah nanti kemarin itu di WC 3 daerah Ajiat itu teman saya kemarin itu lumayan di bawah mata kaki banjirnya. Jadi saat ini memang sampai mungkin pertengahan Februari masih akan musim hujan. Jadi panjenengan jaga kondisi. Jadi kalau biasanya misalnya dopingannya pakai
jahe atau pakai apa di astoke mawon, madu atau apa di astoke, obat-obatan pribadi, vitamin itu dibawa untuk perbekalan. Ya, kalau misalnya kalau kita mendoakan kok nek ngeluh apa enggak, nanti untuk kali ada jamaah dari travel lain yang membutuhkan, panjenengan punya stok gitu aja ya. Kita mendoakan diri kita sehat semua, lancar semua. Amin. Ya, saya kira mungkin itu aja.